Iya, saya kebetulan. Sambil mengenalkan, monggo. Iya, saya kebetulan temannya Pak Fajar, temannya Pak Abro juga, sama-sama dari Istiqosa lah gitu. Ya. Oke. Ya, jadi saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang ada pada saat ini berkaitan dengan COVID itu ya. Kalau kita lihat awalnya kan dari negeri Cina ya. Memang saya akui lah bahwa ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Itu memang sampai sekarang itu benar. Menurut prediksi saya bahwa nanti juga Chinese itu akan menguasai perdagangan tingkat dunia ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa nanti perkembangan dalam waktu dekat ini China bisa mengeluarkan beberapa aturan kan gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangan saat ini ya bahwa muncul beberapa survei ya seperti dari LSI juga kan mengatakan Mas Denny kan gitu kan, itu kan saya lihat kan bahwa kapan nanti berakhirnya virus corona ini kan gitu. Nah, itu juga bisa diprediksi ada jangka waktunya kan gitu. Tapi kita pun kan tidak tahu karena ini istilahnya kan tidak nampak gitu kan. Jadi termasuk penyebarannya itu bukan tingkat nasional bahkan dunia. Jadi sekitar hampir kurang lebih 200 negara terdampak ini kan itu kan. Dan ini hampir semua kan nanti dampaknya ke perekonomian ya. Kalau kita lihat seperti Amerika sendiri ya. Kalau kita lihat di berita-berita ini di Las Vegas juga orang-orang yang sudah terdampak malah ditaruh di jalan-jalan. Nah ini padahal itu negara kaya istilahnya kan. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini kan gitu kan. Jadi ini semua menyorot semua ya, terfokus ke sana kan gitu kan. Jadi negara adikuasa yang katanya punya uang ya, seperti presidennya sendiri Donald Trump juga terkenal orang yang terpandang, banyak duit, tapi ternyata begitu dengan ujian seperti ini untuk mengatasi warganya yang terdampak malah ditempatkan di jalan-jalan. Nah ini kan pemandangan nggak sedap kan gitu kan. Gitu. Nah terus kalau kita melihat kekuatan daripada China sendiri ya, memang semua lah untuk barang-barang apapun ya yang black market ya, jadi barang-barang yang Caite itu semua itu produk itu dikuasai oleh Chinese ya. Kita ambil satu contoh bahwa untuk peralatan HP aja pertama kali kan gitu kan. Jadi HP pertama kali Dakota pertama kali muncul itu dengan harga sekitar 7 juta. Itu sama, replikanya sama, persis ya. Ternyata Chinese bisa mengeluarkan HP Dakota itu dengan harga 1 juta, 7 kali lipat. Ya, 7 kali kan. 1 juta dengan 7 juta. Sama semua, persis itu. Booknya sama, semua sama. Nah ternyata apa? Bedanya itu hanya di kualitasnya. Bukan kualitas, di garansi. Hanya itu aja. Kualitas sama ya. Dari sama persis itu kan gitu kan. Jadi itu yang betul-betul saya katakan tadi kan bahwa Chinese itu mungkin ke depan itu juga akan menguasai dunia karena semua produk-produk itu untuk yang black market replika itu made in Chinese ya. Itu yang betul-betul menjadi catatan lah gitu kan. Nah, termasuk dampaknya ke negara kita sendiri di Indonesia kan gitu kan. Jadi Indonesia itu ya masih ketergantungan sekali sama Chinese kan gitu kan. Orang Amerika aja tadi dikatakan juga masih ketergantungan karena di Amerika sendiri kan juga mengalami defisit anggaran. Sama dengan Indonesia juga mengalami defisit anggaran. Ya salah satu untuk menopang defisit anggaran ini karena dari PPN PBH nggak tercapai ya salah satu ya nanti kita akan menambahi beban utang lagi kan gitu kan. Jadi utang akan bertambah terus kan gitu kan. Padahal kalau kita lihat kondisi di Indonesia saat ini, jadi untuk membayar utang pun itu pokok itu belum pernah tersentuh, masih bunga saja karena terlalu tinggi. Kalau katakanlah prediksi kita sudah lampu merah, utang Indonesia sekitar 6.000 triliun. Kita bunga rata-rata itu sekitar 200 T itu harus kita bayar itu kan gitu. Jadi ini Pak Bro, jadi kita sifatnya sharing kan gitu kan dengan untuk COVID ini kan gitu. Terus yang terakhir
ada rencana Perpu APBN, ya mohon juga nanti mendapatkan tanggapan bahwa rencana bahwa dipaksakan untuk mencetak uang, kan gitu kan. Karena untuk mengatasi perekonomian yang seperti ini, ya kan, diharapkan BI nanti bisa mencetak uang sekitar 600 atau 6.000 lah gitu kan, triliun kan itu cukup besar lah gitu kan. Karena ada Perpu tentang APBN. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Abror juga kan gitu kan, untuk menghadapi ekonomi yang semakin katakanlah ya kurang membaik lah gitu. Saya rasa itu ya dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih yang tadi sudah mendapatkan feedback tentang kondisi Amerika, termasuk dari segi termasuk sikap di Indonesia yang mencoba untuk print money tadi ya. Ini informasi baru bagi saya, ada Perpu APBN yang kemarin saja, yang Perpu 1 nomor 2020 masih kontroversial, bukan Perpu COVID, tapi itu lebih pada bahkan ada yang menyebutkan itu adalah memberi jalan kepada para oligarki kekuasaan. Oh alam ya, yang nanti itu bisa dibahas oleh ahlinya. Mungkin kalau Cina begitu perkasa seperti Xi Jinping itu kan sudah menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup dengan melakukan sel yang awet muda begitu ya. Karena kalau di dalam negeri Cina kan rakyatnya yang 1,2 1,3 miliar itu bahkan yang apa begitu ya 2050, maka strategi untuk ekspansi dengan perantaraan China overseas itu kayaknya menjadi strategi jangka panjang. Nah, apakah nanti ini sudah mendekati kiamat itu, apakah ya majus itu itu seperti itu ya kalau dari sisi spiritualnya. Mungkin ada yang menanggapi ini, kita belum, kalau tadi ada masukan, Islam itu letaknya di mana dengan konstelasi yang seperti itu, kalau Cina semakin